Yes, Infinity bakal coba masuk mendobrak satu itu aja dan Boboho agak sedikit gagal karena dobrakan dua player memang agak sulit. Namun dari Logan bakal coba dimaju dengan shotgun DBC. Ya ampun, namun bisa dibalikan keadaannya dengan Okta. Luar biasa hebatnya, tapi lihat pergerakan dari Infinity yang lain. Windy Gata nih benar-benar atraktif sekali, bahkan di sebelah kiri dihabiskan dari seorang Okta dan diselesaikan juga beberapa yang lain dari seorang Nuzi dan menyisakan Hexas. Yes, betul. Tinggal Hexas yang berjuang seorang diri untuk di menit awal untuk boom. Itu di awalnya kita melihat ada trade talk yang terjadi, tapi dengan begitu cepat juga trade elimination terjadi, walaupun memang pada akhirnya dari Infinity jauh lebih diunggulkan untuk dari segi pundi-pundi poin yang mereka kumpulkan kali ini. Dan 3 poin mereka dapatkan, sedangkan dari boom mendapatkan 1 total poin eliminasi dan hanya meninggalkan 1 pilar terakhir lagi untuk Boom Esport Kak Junior. Oke. Tidak terlalu bagus dan kita berharap, kita doakan semoga Hexas bisa mengamankan placement point dan mendapatkan ya 8 kit. Memang sih dari Nusha Push Rank Challenge ini bisa dapetin 13 Pro Max gitu. Smartphone dan bahkan ribuan UC. Namun kita tidak bisa luput juga doa untuk Boom terutama ya. Posisinya cukup buncit Windy. Yes, betul. Jadi ya bisa ngamanin healing ya oke lah ya. Masih aku tolerir gitu dengan benar-benar bermain seorang diri saja di menit awal seperti ini. Betul. Kemudian untuk prediksi dari Genesis Dogma yang mengambil sisi cave, Kampong. Aku nggak terlalu tahu Windy ini mereka akan bermain seperti apa. Namun prediksi aku akan coba dilakukan healing. Mereka masuk entah itu dari area quarry karena kalau mencoba lagi memutar ke area timur itu nanti akan lebih sulit lagi karena mungkin akan terbackstep sama tim yang ada di Camp Bravo ataupun Lakawinya juga. Jadi kalau misalnya narik garis lurus ke area quarry agak cukup mudah walaupun memang tadi Box Gaming aku lihat Windy bakalan menjadi batu sandungan untuk tim Genesis Dogma. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi dari hari yang terakhir, minggu yang pertama, itu dari GD memang mereka tertahan di area selatan dan bagian area docksnya. Ditahan sama Eagle Esport, terus datang dari Judo Alliance juga. Tapi untuk tahan-tahanan dari GD kemarin mereka kuat banget, mereka strong banget. Mereka bisa mengeliminate semua player dari tim Judo, dari tim Eagle juga dipukul mundur. Bahkan mereka udah bisa menahan sampai ke menit yang ke-16. Mereka nggak bergerak dari area docksnya sendiri. Betul. Dan mereka untuk endingnya itu mereka hashtag 3 GD dengan 10 total poin eliminasi di Sunhawk. Nah ini nih udah mulai keluar nih penonton toxic yang kelihatannya kayak kurang gizi nih. Ya ampun kalian, ya wah, jangan bikin sial tim Indonesia lah dengan kata-kata toksik seperti ini. Tidak boleh. Mendingan kamu coba lihat live kolom komen Windy, absenin semua nama yang ada di situ Windy. Rame nih, udah mulai rame. Tapi ramenya cenderung bukan yang komentar-komentar positif. Namanya aja sebutin aja semuanya Windy. Jadi kalau mau di absen, angkat tangannya sekarang guys. Nanti 15 menit lagi berarti menit 20. Menit 20. Akan kita absen lagi dan ya Windy silakan di absen dari nama-nama yang sudah terlihat di live chat Windy. Yes betul, dari nama-nama tapi kita fokus terlebih dahulu. Kayaknya ada tembakan zoning out. Ada Balnam yang masuk dalam POV dari tim Fast Clan kali ini Kak Junior. Yes, dari Balnam, Fast Clan Tori K. Kemudian mereka menyadari dari seorang Baunam adanya satu player yang tadi lumayan memberikan pressure yang cukup wah dan Silence terserap setengah darahnya. Namun dari Face Clan yang lain gue belum melihat di area minimap lagi di mana mereka mengunci beberapa player dari Baunam yang lain. Namun di angle belakang Face Clan juga harus menghadapi adanya tim Oren tadi kalau nggak salah gue yang benar-benar harus mereka pantau. Kemungkinan itu adalah Sam9 kalau nggak gue salah ingat karena Sam9 ya. Sam9 ya memang. Kenapa Sam9? Bakal menyelidiki juga permainan dari Fast Clan yang sudah menyeberang itu ke arah Alva. Jadi maksud aku Fast Clan jangan terlalu berfokus ke arah Baunam United aja. Sisi belakang mereka juga benar-benar harus dijaga. Betul, berarti banyak banget memang sisi yang harus mereka bisa anticipate ya untuk setiap movementnya. Tapi nampaknya dari tim NFT juga harus hati-hati lagi lemparan nades begitu jauh tinggi dari seorang Snipe. Tapi untungnya belum bisa melukai satu player dari tim NFT. Ramones masih bisa bersembunyi, masih punya area obstacle juga. Belum banyak inisiat lebih lanjutan lagi dari tim-tim lainnya. Dan seorang Batman dia nge-hold di bagian area satu buah compound, belum banyak movement juga, belum memberikan informasi pastinya. Tapi dia seorang Snipe, dia menyadari gerak-gerik yang begitu menyakitkan. Tapi Ramones menerima damage yang cukup sakit ke dalam dirinya. Yes, ada Boy Chill dimainkan di area sini. Cukup baik nampaknya adanya kesempatan yang diberikan dari seorang Boy Chill. Dan gue juga berharap adanya beberapa game lah dimainkan untuk Boy Chill untuk menambah lagi experience-nya. Tentu ini investasi jangka panjang untuk bermain di PMPL ID season-season selanjutnya. So, Svavel nampaknya ditugaskan untuk beristirahat atau lebih menganalisa. Jadi analis untuk tim NFT itu sendiri. Tapi yang
masih menjadi try hard menurut gue di sisi NFT itu ada Drone dan juga Ramones yang selalu memberikan impact yang luar biasa terhadap tim NFT. Tapi di tempat lain, Sam9 pasti tidak berjauh-jauhan terus dengan Vampire. Vampire pun sudah nge-split Windy. Look terlihat dengan Squibs berduet di situ. Namun Boychill tertangkap dari Mika OP dari area kejauhan. Yes betul, tapi dari segi posisinya bisakah di revive dari seorang Boychill? Belum ada tanda-tanda dari tim NFT akan coba memberikan revive-nya. Karena dari seorang Boychill juga di tapping-tapping lagi. Coba dipulangkan di sebuah poin lagi untuk tim Geek pastinya. Dan di sisi lainnya dari seorang Ramones masih ngeload di area yang berbeda juga. Ada link pick bagian sebelah kanan, pick tipis dilakukan tapi nampaknya Damroot belum terkena cicilan damage sama sekali. Bahkan dari seorang Ramones dia nggak bisa nge-pick sedikit pun karena diberikan cicilan damage yang begitu parah datang dari tim Geek kali ini. Yes, agak sedikit kebingungan nampaknya dari pemain-pemain NFT. Agak dua angle yang berbeda, namun dari Batman sudah meneliti pergerakan dari Yuhai yang tertembak lumayan tadi 3/4 darah dan mudah-mudahan juga bisa di backstep dari seorang Ramones ataupun Drone nantinya. Namun dari Geek mereka masih berputar-putar terus memberikan sangkar burung terhadap tim dari NFT. Batman masih cukup aman sejauh ini dengan kompo yang dimiliki, tapi lihat satu buah granat tadi nyaris saja bisa menemukan dari seorang Batman yang menyisakan 1/4 darah kurang. Namun ada tembakan yang masuk ke area Damroot setitik lagi tapi dari Drone. Ya ampun. Wow. Nyaris saja dan cukup deras, tapi di finishing dari seorang Ramones yang benar-benar pelurunya tajam seperti jarum akupuntur. Wow, itu hampir banget, tapi akhirnya seorang Ramones bisa mengoleksi satu poin lagi dari tim Geek. Ada trading eliminasi yang terjadi dari Geek Fam dan juga dari tim NFT kali ini nampaknya. Dan di sisi lainnya seorang Batman udah berhasil bisa heal up dengan sukses, tapi seorang Snipe di tracking juga untuk pergerakannya dilihat, dilirik juga belum tembakin karena terhalang dengan bukit yang menutupi area VOP-nya ke bagian depan area pertahanan dari tim Geek Fam Malaysia kali ini Kak Junior. Yes, masih perlahan-lahan nampaknya mereka bergerak Windy untuk melihat pergerakan Geek yang lainnya juga berada di mana. Yuhai pun juga sudah tertangkap, berarti menyisakan Mika dan juga Snipe saja yang kita harap bisa didapatkan oleh NFT yang lain, dan itu nantinya akan lebih mudah untuk NFT mereka untuk controlling area mereka Windy. Namun dari Drone sudah menyadari bahwa Snipe tepat di depan matanya dan masih melingkari bergerak seperti cacing latin dari Snipe, sudah mempersiapkan DBS dan berhasil mendapatkan Drone. Namun ada Ramones dengan UMP yang bakal dimiliki yang kita harap Ramones bisa, namun dia gagal dengan UMP yang dimiliki. Tapi ada Batman dengan Tommy Gun yang dimiliki. Akankah dia bisa memenangkan dari DBS Windy? Dan Snipes pun walaupun badannya kering tapi dia tertangkap dengan basah. Yes, tapi hati juga dari seorang Batman masih ada backup dari bagian belakang. Backline-nya ada tim Geek, Mika OP yang memberikan backup sedari awal ke bagian area tim Geek, tapi sama-sama sedang merevive juga. Ada dari seorang Batman harus healing terlebih dahulu sebelum menyelamatkan rekan timnya mereka. Dan 3, 2, 1 ke dari seorang Yuhai sukses di revive dari seorang Mika OP. Tapi nampaknya Genesis Dogma Chill pun juga sedang fight dengan tim Eagle Esports. Namshin dipulangkan dan bahkan nampaknya tiba-tiba Eagle Rata dipulangkan oleh tim Genesis Dogma. Yes, jauh dari prediksi gue. Nampaknya dari Genesis Dogma mereka tidak serta-merta untuk masuk menarik ke arah Quarry. Mereka masuk coba mengantisipasi dengan Timur Circle. Mika OP meratakan tim NFT maksud gue. Tidak bagus Windy untuk dua tim Indonesia, namun kita masih ada perwakilan yang lain. Kita doakan Alter Ego dan juga Genesis Dogma mereka makin lancar lagi untuk berada di late game. Yes, betul. Dan juga lihat di bagian sisi sebelah kiri dari seorang Yuhai itu ada kucing yang lucu-lucu, imut-imut banget. Jangan lupa di screenshot, di post langsung dan di tag di pubgmobile.esport.id pastinya. Oke nih, kucing-kucing seperti ini selalu ada hadiah-hadiah yang diberikan oleh tim PUBG Mobile Indonesia. Dan kemudian juga kalian nonton bareng-bareng karena nanti akan ada absen yang dilakukan oleh Windy. Udah bisa kali Windy di absen sekarang, nama-namanya sebutin aja Windy. Wow, ini ramai banget sih. Ada siapa aja ini Windy? Kita ngambil yang positifnya aja kali ya, biar semakin lebih semangat semuanya lagi juga untuk tim-tim Indonesia. Wow, kita bisa lihat di sini ada yang namanya BB1999. Semangat terus Gus, caster andalan gua. Semuanya Windy, gak apa-apa, di absen dari nama-namanya aja. Coba Kak Junior gantian dong, Kak Junior. Mau aku aja. Boleh. Oke, ada Alpin ML, ada Alier Fahmi, ada Rafli Gamix, ada Yonatan Gilang, ada Faris Fahlevi, ada Ferry Mandala. Doa untuk tragedi Kanjuruhan ya, amin. Amin. Semoga yang ditinggalkan diberi ketabahan, semoga juga arwahnya tenang gitu. Amin. Untuk korban-korban meninggal dan juga korban-korban selamat juga mudah-mudahan cepat sembuh, lekas sembuh.
Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah, amin. Kemudian juga ada Yonatan Gilang udah terus di absen. Ada Kenzo 1918 dengan tembakan yang diberikan dari Sam9 mendapatkan dari seorang Fluke, dan itu bakalan coba diteliti lagi dari tim Alter Ego yang sudah mengamankan sisi high ground Camp Alpha Windy. Iya, betul. Ini memang area high ground tempatin dari awal itu Vanatic yang biasa nge-secure terlebih dahulu, tapi nampaknya ada seorang Ravenclaw juga dari tim Vampire yang mengisi ke bagian area perbukitannya untuk saat ini. Dilihat ke bagian area bawah dari tim Sam9 diamati juga, bahkan di seorang Edips sudah tertek seperempat HP-nya untuk saat ini. Belum ada gerak-gerik lanjutan lagi dari area bagian high ground, tapi di sisi lain dari seorang Swipe coba mengunci pergerakan dari tim Sam9 di lane pick sebelah kiri sedikit. Belum dapetin free vision-nya juga, ditahan juga, dan ini dari Vampire mereka berkomit banget. Dan kita ngomongin Hatin memang biasa terkenal itu kan sama tim Sam9, tapi malah Sam9 yang ngalah diberikan ke tim Vampire. Betul sekali, dan circle makin mengecil lagi nampaknya Windy. Masuk ke circle yang ketiga nanti untuk melihat lagi apakah Camp Alpha benar-benar bisa dimainkan dengan baik oleh tim Alter Ego. Namun Exas boom, benar-benar pulang di hashtag yang ke-14 yang kita doakan. Boom, dan juga NFT bisa membalaskan kekalahan mereka nanti di Miramar dan juga Irangel, Windy. Ya, betul-betul ini Astray untuk dua program Indonesia, untuk NFT dan juga untuk Boom. Tapi tenang, masih ada Alter Ego, masih tim Genesis Dogma juga yang masih berjuang untuk di game kita yang pertama, di game pembukaan minggu yang kedua, Infinity. Juga masih dengan gameplay yang sama. Mereka Slow masih pace ya? slow pace juga. Mereka dua zona biasanya nggak begitu banyak perpindahan. Tapi kalau kita lihat sendiri untuk di game-game awal Infinity tuh kemarin di hari terakhir, mereka nggak begitu maksimal. Di game-game akhir baru Infinity mulai maksimal lagi. Biasanya kayak gitu ya Infinity ya. Tapi nggak bisa pukul rata sih. Maksudnya gimana ya? Thailand ini kuat semuanya Windy. Kayak dalam Semua arti kuat, ya. Oke, Vampire kuat banget di mata kita dari region-region lain gitu. Infinity pun juga. Tapi yang bisa menghandle, mengatasi permainan-permainan dari kedua tim ini ya balik lagi cuma tim Thailand itu sendiri yang tahu. Yang lainnya mungkin dari Bacon, mungkin dari tim Thailand mana lagi ya? Tim Thailand ada 6 ya perwakilannya, banyak. Di sini Yeah. ada Vast Clan, ada Yeah. Tem, ada Buriram. Ada Buriram, yes. Jadi menurut gue untuk tim Thailand yang lain mereka udah ngerti lah gameplay misalnya kalau ketemu dari Infinity ataupun dari Vampire itu sendiri. Namun Circle Windy makin mengerucut lagi ke Camp Alpha yang tadi gue bilang. Ini lebih diuntungkan lagi untuk tim Alter Ego. Namun jangan berleha-leha Windy berada di sisi high ground. Khawatirnya kalau misalnya benar-benar ngebanting ke bawah Camp Alpha, itu mereka mempunyai kesulitan tersendiri untuk turun lagi di sisi high ground. Jadi circle ketiga lebih ngarah komit menurut gue 2-2. Circle keempat nanti harus benar-benar nge-regroup lagi berempat menyatu lagi. Berarti lebih sulit menuruni bukit daripada kita mendaki bukitnya untuk di area Camp Alpha-nya sendiri. Yes, tapi yang kita harap sih benar-benar ke high ground-nya terus. Amin. Dan dimana di situ Alter Ego bisa nyayur dan Genesis Dogma terpantau masih belum terlihat dengan jelas Windy. Ini yang tadi aku bilang, mereka jauh untuk menjangkau pulau sisi Camp Alpha. Betul. Jadi dimanfaatkan untuk ngumpulin healing. Mungkin strategi healing pasti akan dimainkan sama mereka. Yes, betul, untuk mereka bisa memaksimalkan kembali untuk placement poin yang ada. Tapi di bagian sisi Elimination Fit juga terlihat ada fight yang terjadi. Ada dari tim Don't Break Games yang coba memecah belah juga untuk POV Vision dari tim Box Gaming. Tapi depan ada seorang Ziggs memberikan counternya kembali dan bahkan udah didapatkan. Dan confirm poin eliminasi yang membuat Box Gaming juga puas di hashtag yang ke-13 di bagian area cukup jauh lagi dan lagi. Dari tim Sam9 menjadi third party di tapping-tapping juga ke depan. Mencari celah untuk mendapatkan hitmark gamingnya, tapi kayaknya belum gitu on point tembakan dari seorang Putra. Yes, nampaknya udah banyak yang tunjuk tangan Windy untuk di-absen, tapi yang lebih di-absen adalah Sam9 Putra. Di-absen dengan jelas tadi dari seorang Tony K yang sudah memantau, ingin menerobos juga spot-spot yang dimiliki oleh Sam9, namun di area lain Infinity memperlihatkan keganasannya ketika masuk ke dalam circle zone, ingin mendobrak satu kompon yang dimiliki dari tim Don't Break Dreams, namun dari Yen sedikit menarik mundur mendengar suara kokangan granat yang tarik dari seorang Nuzi. Gila, benar-benar indah sekali granat tersebut untuk menuntaskan dari seorang Yen. Namun masih ada Echo di situ, bahkan coba diterobos juga. Dan Nuzi tadi terlihat ada beberapa damage yang masuk ke badannya, dan ini memberikan reset untuk tim DDBD, merevive satu demi satu pemain-pemain yang sedang terjatuh. Yes, betul, tapi nampaknya dari tim Infinity jauh lebih agresif lagi. Mereka coba bisa nge-push masuk. Ada lemparan nades dari 2 player sekaligus, 3 player, bahkan ada nades tersebut Gila, connect bomnya. Mela, nadesnya connect on point.
mendapatkan tumbangan poin lagi dari bagian depan, dilemparin lagi Nate sebelum gitu on poin lagi, tapi nampaknya lihat Gila, kelas banget Mela. tiba-tiba what? Mela menumbangkan rekan teammates-nya sendiri. Ini bukanlah hal yang diinginkan pastinya untuk tim Infinity, karena pasti untuk dalam jangka waktu mereka nge-push lagi semakin berkurang dengan ada Nuzi yang ditumbangkan oleh seorang Mela. Ini Windy yang selalu aku ngomongin, so iya lo junior ngomongin granat kayak lo kena aja. Gue gak ngomongin diri gue gitu, gue ngomongin pemain-pemain yang sekelas PMPL. Dan ini adalah kelas-kelas yang memang semestinya bermain utility granat. Kalian bisa nilai sendiri gimana dari region lain. Kalau gue gak boleh ngeritik region Indonesia, kita kalah dengan telak banget permainan utility granat terutama dari tim-tim Thailand. Infinity memperlihatkan dengan cukup jelas bagaimana tadi Nuzi dan juga Mela untuk mendobrak pemain-pemain dari Don't Break Team, dan Yen pun tertangkap lagi dengan satu buah tembakan yang cukup benar-benar dalam tadi, dan kemudian masih diberikan juga follow up di sebelah kiri, dua granat, bahkan tadi hampir nyaris bisa memutahirkan dari seorang Eko, dan Eko pun tertangkap lagi dan lagi. Benar-benar pergerakan yang sangat amat komit untuk tim Infinity. Wow, ini tuh player down, tinggal satu tersisa dari seorang Ziggs, bahkan Infinity Nuzi dia pede banget dengan menggunakan FPP Gaming Mode yang dilihat di tapping-tapping, dan nampaknya di tim DBD pun hampir rata dipulangkan seorang Nuzi, tapi nampaknya Nuzi yang tertumbangkan dengan counter spray dari seorang Ziggs dari tim DBD, bahkan di confirm dulu, sempat confirm dan akhirnya bagian dari luar dari seorang Ziggs. Oh, dia nggak punya healing sama sekali, makanya dia pede banget keluar, dan akhirnya di tim Infinity sukses meratakan DBD untuk puas di hashtag yang ke-12. Yes, nampaknya meta dari shotgun selalu dibawa banyak tim, dan kali ini dari Genesis Dogma terlihat dari seorang Alan tadi membawa hal tersebut untuk bermain close combat, dan masih ada PR yang harus mereka lakukan, masuk ke dalam circle, dan ya, circle masih ke arah Alter Ego ke area sisi-sisi perbukitan, namun ada dua tim yang nampaknya bakal mengacak-acak spot mereka. Ponbit harus berhati-hati karena ada Geek yang nampaknya bakal mendekat ke area dari seorang Ponbit. Dia harus nge-regroup menurut gua ke area Royalry ataupun Fnatic. Dua player tersebut spotnya benar-benar apik banget untuk bermain sampai late game terus-menerus. Potato nampaknya ditugaskan masih menjaga sisi area luar. Cukup oke lah untuk beberapa waktu, namun jangan terlalu berlama-lama dengan circle seperti ini. Mereka menyebar terus-menerus. Wah, betul-betul dari 3 player mereka menjaga di bagian area inner circle-nya, satu player dari seorang Potato menjaga di bagian area outer circle-nya. Tapi ini benar-benar YOLO move banget dari tim Judo Alliance, ditembakin dan ini nampaknya disambut dengan hangat, bahkan ditumbangkan kembali. Goso memberikan pick off-nya ke seorang Syamil, dan bahkan Syamil confirm di sebuah poin eliminasi kembali oleh tim Shine Like Diamond. Truong Z coba mencari POV angle lebih clear lagi, coba mundur ke belakang, dan akhirnya dari tim Judo Alliance bisa lolos satu playernya, walaupun Syamil tertangkap di bagian area belakang dari serangan tim SLD. Ya nanti, wah ini udah banyak yang angkat tangan ya pada di absen ya. Sabar. Ini masih banyak tim fight yang terjadi, tapi kita akan melanjutkan dulu pertandingannya guys. Jangan khawatir, semuanya bakal gua absen dari daerahnya masing-masing. Kalian sebutin aja nama daerahnya dengan bendera Indonesia, nanti gue sama Windy bakal ngabsenin nama-nama kalian. Dan jangan sampai kalah sama orang-orang Timor Leste. Orang-orang Timor Leste aja full Indo Pride loh ngedukung tim Indonesia. Masa kalian kalah karena dari VS Clan? Dari Mr. Five masuk begitu saja, walaupun tadi ada Likan dan juga Tony K menjadi body block, dan Vampire pun selesai. Windy, tim gue yang gue prediksi namanya cepat banget untuk diratakan. First Clan benar-benar momok mengerikan banget untuk season ini. Ya, sebetulnya kan dari tim Geek Fam Malaysia juga cukup mendominating untuk total 5 poin eliminasi mereka koleksi. Bahkan dari tim Shine Like Diamond juga harus puas back to the lobby di hashtag yang ke-10, dan tinggal 9 tim lagi tersisa dengan 25 player yang masih live di bagian perbukitan. Ada Geek yang coba memantau juga pergerakan dari tim Genesis Dogma. Booms coba mengejar ke bagian area high groundnya, dan bahkan seorang Daybot masih punya waktu bisa heal up lagi, dan untungnya masih punya obstacle, diberikan beberapa BK flare juga, tapi antara Nate di seorang Mika OP, begitu OP menumpangkan satu player tim GD itu dari seorang Daybot kali ini. Oke, dan Nias masih berlanjut lagi dari Geek Fam. Mereka mempunyai spot yang menurut gue cukup oke, high ground dengan split yang berbeda arah. Tapi lihat bagaimana kekuatan dari Yuhai dan juga Mika untuk membegal satu demi satu. Genesis Dogma ada di sebelah kanan mereka, namun Judo Alliance nampaknya juga gak ingin kalah, ingin membalikan keadaannya. Refrag terus dilakukan dari pemain-pemain Geek ke area sisi bawah. Tapi lihat, Judo Alliance tertangkap satu demi satu. Beberapa peluru masuk dari pemain-pemain Geek Fam, namun belum ada yang menjadi confirm elimination, dan circle masih ke arah spot Ponbit ternyata yang bakal menjadi poros circle, dan itu enak untuk mereka mendapatkan winner chicken dinner. Menyesal nggak Windy? Nggak predik dari tim Alter Ego? Enggak sih, enggak menyesal, karena kan pasti Indonesia juga tetap bagus placementnya ya kan. Dan Alter Ego mereka 5 zona nggak berpindah sama sekali, mereka tetap konsisten juga. Tapi lemparan nades dari seorang Adik Kluk coba melukai player dari tim Geek Fam Malaysia, Mika OP menjadi targetnya mereka, tapi nampaknya splash damage-nya belum gitu on point, dilemparkan dari seorang Adik Kluk, melainkan bagi sisi lainnya dari BN United, dari seorang Silence.
benar-benar tidak memberikan suara sama sekali. Dia coba bergerak lagi di bagian area high ground, juga dia aware banget ada tim Alter Ego yang bisa memberikan tekan damage cukup dalam juga ke dalam area defensif dari tim BN United. Yes, dari Genesis Dogma nampaknya mereka juga masih bertahan dengan dua playernya. Daybot kalau nggak salah tadi. Sama satu lagi gue lupa, belum terlihat dengan jelas. Oh, bukan. Booms dan Alan ternyata, bukan Daybot. Booms dan juga Alan masih bertahan sejauh ini. Mereka masih cukup kuat dan juga mereka masih berputar otak gimana caranya masuk ke dalam circle zone. Namun dari Geek Fam yang cukup agresif kali ini untuk membegal tim-tim yang masih berada di area safe zone, bahkan blue zone, dan Adik Luke pun juga tertangkap dengan melakukan rotasi tadi. Namun ini diteliti lagi dengan cukup dalam permainan Alter Ego. Cukup bersabar mereka menahan trigger disiplin yang padahal mereka bisa mengoleksi elimination dengan cukup baik. Menurut gue ini hal yang wajar dilakukan supaya mereka tidak terketahui posisi dan menunggu benar-benar badan yang terbuka dari masing-masing tim yang berada di lower ground dari Camp Alpha itu sendiri. Geek Fam benar-benar cukup kuat Windy untuk menelaah semua pergerakan di area safe zone dan juga blue zone. Elimination pun mereka benar-benar tinggi sekali. 9 sudah dikantongi. Wow, 9 loh mereka kantongin, mereka koleksi untuk total poin eliminasinya. Dan bahkan dari seorang Booms masih tertahan di area luar, belum banyak pergerakan lagi ditahan berberhan oleh tim Geek Fam Malaysia. Di bagian area atasnya dari seorang Ponbit bisa dapetin vision cukup clear juga, mencari informasi pastinya ke dalam tim-tim lainnya juga. Dilirik dari seorang Ponbit mendapatkan area yang cukup tinggi untuk high ground advantage-nya. Dan Tony K dan juga tim Vesklin kayaknya masih coba untuk bisa mengulur waktunya lagi untuk mendapatkan celah lagi untuk mereka bisa beranjak. Karena sekalinya mereka keluar itu open banget dari POV-nya tim Alter Ego kali ini. Betul sekali Windy. Dan ya masih lanjut lagi dari Alter Ego. Mereka masih menahan tembakan-tembakan mereka, menunggu badan-badan dari Geek terbuka. Menunggu badan dari Fast Clan benar-benar terbuka baru mereka melakukan eksekusi. Namun dari Booms tadi berhasil untuk mendapatkan satu elimination. Namun lihat Mika OP pun ingin membalikkan keadaannya. Tapi Snipes masih bisa diamankan kembali untuk coba di-revive dan dibangkitkan. Namun dari Potato sudah membatasi pergerakan dari tim Fast Clan itu sendiri, dibantu dengan Ponbit juga. Ponbit ada dua angle yang berbeda, masih ada Yuda Alliance juga Helton yang bertahan sejauh ini. Tapi Geek Fam tidak ingin menyerah begitu saja. Mereka masih berputar otak juga, Winnie berpikir gimana caranya mereka untuk menumbangkan dari Ponbit itu sendiri. Namun lihat Tony K cukup agresif, tapi lihat assist yang dilakukan Potato dan juga Fnatic tadi memutakhirkan pergerakan Fast Clan untuk dibatasi. Tapi Geek juga melihat dengan cukup jelas di sebelah kanan. Fast Clan pun juga dipongkengkan dengan benar-benar diobrak-abrik dengan gak bisa lagi aku berkata-kata ini. Ini agak bingung untuk Fast Clan. Mereka melakukan pergerakan ke dalam circle zone. Betul-betul, dan juga bahkan dari tim Alter Ego juga turut digangguin pergerakannya oleh tim Geek Fam Malaysia. Dan dari seorang Ponbit masih standing strong walaupun di seorang Fnatic ditumbangkan di tapping menjadi sebuah poin eliminasi untuk tim Geek Fam Malaysia. Tapi Renal Ray juga turut tumbang juga, dan dari seorang Ponbit tetap nyai di bagian area atas. Dan tiba-tiba top 4 tersisa untuk tim Geek, Alter Ego, Jude Alliance dan juga dari tim Bacon. Dan bahkan dari tim Alter Ego hanya menyisakan Ponbit yang berjuang seorang diri. Ini aku bilang Windy, kalau memang circle untuk turun ke bawah susah, itu lebih sulit dibandingkan naik Windy. Dan akhirnya Ponbit pun juga udah terjatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Selesai di hashtag 3 well play untuk Alter Ego. Mereka setidaknya ada elimination yang bisa dikoleksi dengan cukup baik. Dan Geek Fam, ya Ruins kan Windy, tempat terbaik Windy? Ruins ya. Ruins gak Windy? Betul-betul. Kalau tahu tadi Ruins diambil sama Geek Fam ya, aku sih prediksi Geek Fam tadi. Aku pikir ya Vampire masih stay di sana, tapi tidak. Tidak, berarti kalau misalkan Vampire yang ngambil Ruins, kemungkinan besar ini Vampire yang disaksikan. Iya. Karena aku bilang Ruins adalah tempat spot terbaik di Sunhawk, tapi orang-orang selalu ngeyel bilang so tahu. Agus so tahu gitu. Kalau di Wrangle Milta Terlihat ya? Infinity bagus di PMRC. Bagus. Lebih galak lagi ketika mereka daripada turun di SMB. Iya sih, menarik banget. Dan juga ini harus bisa kita bilang dibilang analis sotoy. Gimana ya Windy? Absen kali Windy ya? Karena kan pasti butuh buktinya dulu Kak, ya kan? Orang-orang pasti kan butuh bukti nyatanya dulu, baru kita bisa memegang omongan seseorang. Biasanya kayak begitu. Gitu ya? Oke deh Windy, kalau kayak gitu ini mah udah pasti Geek ya? gak sih? Udah Geek, udah pasti chicken dinner untuk game pembukaan sih harusnya. Karena dari seorang Aum Style udah gak punya healing kit sama sekali, udah habis semua-semuanya. Dan harusnya untuk win udah chicken dinner didapatkan oleh tim Geek Fam Malaysia.